Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Nah, sebelum kita tonton ya konsernya Novita, saya ingin mengucapkan yang terhormat kepada Ahmad Maulana Akbar selaku Ketua UKM Seni UPN Veteran Yogyakarta. Yang saya hormati pula Elizabeth Putri Lucitania selaku Ketua Pelaksana dan seluruh panitia yang terlibat. Sebelum kita mulai acara, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan kita bisa menyaksikan acara virtual konser vokal grup UKM Seni UPN Veteran Yogyakarta. Nah, ini kelihatannya masih ada yang kurang ya, karena ketua pelaksana udah dikenalin, ketua UKM Seni juga udah. Ini kelihatannya kita berdua nih yang belum kenalan ya. Iya, benar Pak Salim. Dari aku Halim. Dan aku Novita. Nah, kami berdua yang akan menjadi pemandu acara di hari ini sekaligus menemani kalian sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya Kak Halim, tahu nggak nih tema konser kita kali ini tuh apa sih? Oh, tahu dong. Ini relate banget sama kita semua karena kali ini konser kita itu mengusung Story of the Last 2 Years. Nah, tapi nih ya, sebelum kita masuk ke penampilan dari teman-teman vokal grup, kita bakal nonton dulu nih sambutan yang datang dari ketua pelaksana, yaitu kepada Kak Elizabeth Putri Lucitania. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk menyaksikan virtual konser vokal grup Suara Artala 2021. Virtual konser pada kali ini mengangkat tema berjudul Story of the Last 2 Years yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 2 tahun terakhir, termasuk di dalamnya yaitu pandemi COVID-19 yang masih kita alami hingga saat ini. Dari konser ini kita berharap kita bisa mengingatkan kalian semua terhadap apa yang telah kita alami, senang, sedih, peristiwa-peristiwa yang membuat kita menderita, ataupun peristiwa-peristiwa yang membuat kita bahagia. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lisa atas sambutannya. Kita lanjutin nih. Ada kata sambutan dari Ketua Vokal Grup UKM Seni UPN Veteran Yogyakarta kepada Kak Tarisma Ayuning Tias. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menyaksikan virtual konser vokal grup pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia maupun di luar panitia yang terlibat yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk terselenggaranya konser vokal grup kali ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh talent, baik talent online maupun talent offline yang sudah mau berproses dan latihan dari awal hingga acara ini berlangsung. Diharapkan dengan adanya konser vokal grup kali ini dapat mengingatkan kita semua atas cerita yang terjadi 2 tahun belakangan ini dari masuknya pandemi COVID ke Indonesia hingga sekarang yang masih berlangsung. Diharapkan dengan konser ini teman-teman semua dapat terhibur dan dapat menemani malam minggu teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tarisma. Dan yang terakhir nih, ini yang ditunggu-tunggu ya, yaitu adalah sambutan dari Ketua UKM Seni UPN Veteran Yogyakarta kepada Ahmad Maulana Akbar. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Budaya. Pembina UKM Seni, Dr. IR Haji Jatmiko yang saya hormati, Ketua VG Ayan Tarisma yang saya hormati, Ketua Panitia Elizabeth Putri yang saya hormati, Panitia yang saya banggakan, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini secara online dalam keadaan sehat walafiat. Dalam masa pandemi ini, kita tidak menyurutkan niat untuk terus berkarya. Salah satunya dalam konser vokal grup yang bertajuk Unforgettable #3. Pada konser kali ini, kita akan mengingat masa-masa pandemi, teman-teman.
Dimana mungkin ini menjadi hal yang susah untuk semua orang dan mungkin ini menjadi penderitaan bagi beberapa orang. Namun, kita tidak mengesampingkan hal-hal keindahan seni yang ada di dalamnya. Jadi, mohon untuk para hadirin menyiapkan apa yang perlu disiapkan, headset atau mungkin teman ngobrol, atau mungkin ruangan khusus yang mungkin bisa menemani dan menikmati acara dengan nyaman, aman, dan lancar. Sekali lagi, silahkan menikmati dengan aman, stay safe and healthy. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara hari ini kita kedatangan teman-teman dari UKM Unit Band Veteran UPN Veteran Jakarta. Dan juga teman-teman dari UKM Musik Satya Palapa UPN Jawa Timur dan juga teman-teman dari UKM lainnya. Nah, Novita, mendingan ya kita nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja deh ya tonton Virtual Konser Vokal Group dengan tema Story of the Last 2 Years. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa tahun 2020 ini diawali dengan kejadian yang bahkan terlintas di pikiran pun tidak. Saat malam tahun baru, orang-orang bersukacita dan bersorak gembira menyambut tahun baru 2020 yang menjadi harapan baik bagi semua orang. Namun siapa sangka, di awal tahun 2020, usai pesta pora merayakan malam pergantian tahun, tepat pada 1 Januari 2020, kita sudah mendapat teguran, yaitu dengan adanya bencana banjir yang melanda hampir di seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beberapa bencana alam lain juga ikut menyelimuti kekautan di beberapa wilayah Indonesia di sepanjang tahun 2020 dan 2021. Mulai dari erupsi Merapi, gempa Sukabumi, erupsi Anak Krakatau, banjir Bogor, Merapi Siaga, banjir Solo, gempa Macene, erupsi Semeru, erupsi Sinabung, dan bencana lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kesedihan yang dilalui tak hanya dari bencana alam. Dalam 2 tahun terakhir ini, mungkin banyak yang mengalami kehilangan, mulai dari orang-orang terdekat hingga dari kalangan public figure. Dimulai dari berita meninggalnya musisi terkenal Indonesia Glenn Fredly dan Didi Kempot. Berita itu tentu memberikan kesedihan yang mendalam bagi para penikmat musik, karena mereka merupakan musisi legendaris yang lagu-lagunya masih eksis didengarkan sampai sekarang dan hampir di semua kalangan. Tidak hanya dari musisi, kepergian aktor Ashraf Sinclair dan aktris komedian Omas juga meninggalkan duka pada kita. Keduanya merupakan salah satu aktor dan aktris terbaik di dunia hiburan. Di awal tahun 2021, kita juga dikejutkan dengan berita meninggalnya tokoh ulama besar, yaitu Syekh Ali Jaber. Beliau merupakan pemuka agama yang sangat terkenal dengan kelembutan hatinya dan apa adanya. Setelah Syekh Ali Jaber, disusul kehilangan komedian yang dikenal lewat salah satu stasiun televisi, yaitu Sapri. Ternyata sangat banyak kesedihan atau duka yang dilewati Indonesia belakangan ini. Selama 2 tahun telah meninggalkan kenangan pahit dalam hidup yang mungkin ingin disesali saat ini. Semua ini tentang kamu dan kenangan.
kepergianmu menyisakan luka dalam hidupku. Menyesali waktu mengapa dahulu aku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin berakhir, sampai mati hanya cinta padamu. Ku meminta rindu, menyesali waktu mengapa dahulu tak kuucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku tak mungkin berakhir, sampai mati hanya cinta padamu. Ku mencintaimu, kamu dan kenangan. Tak pernah menyangka sebelumnya akan terjadi sebuah musibah yang berkepanjangan hingga hampir 2 tahun belakangan ini. Awalnya hanya berada di negeri orang, tapi seiring berjalannya waktu, musibah ini melanda seluruh dunia, dan musibah itu adalah sebuah virus yang sangat mudah menyebar. Pada akhirnya virus itu berada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Awal tahun 2020 dengan banyaknya bencana alam, ternyata juga harus dihadapkan dengan sesuatu yang bahkan tidak pernah dikenal juga didengar. Semua hal yang sudah dirancang, direncanakan, seakan-akan dihancurkan. Sekolah-sekolah terpaksa diliburkan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Perkuliahan dan perkantoran seakan dihentikan semua kegiatannya, dan banyak tulang punggung keluarga yang harus kehilangan pekerjaannya. Virus ini seakan sangat lumrah didengar di telinga saat ini. Ya, sebut saja virus ini adalah COVID-19. Melonjak pertama kali pada April tahun lalu, sampai adanya penambahan kasus di setiap bulannya. Setiap orang merasa takut.
Dulu, masker adalah barang yang sangat mudah sekali untuk didapatkan. Tetapi karena adanya virus ini, masker menjadi benda yang sangat amat dibutuhkan setiap orang. Dulu, jika orang memakai masker, mungkin hanya karena batuk. Tetapi kini, masker adalah suatu benda yang wajib dipakai. Pada waktu itu, pergi keluar rumah adalah sesuatu yang mengerikan. Karena kasus yang terus bertambah hingga akhirnya Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang akrab kita sapa dengan PSBB agar semua aman. Anak-anak sudah rindu bersekolah. Para orang tua kini semakin merasa khawatir dengan pendidikan anak-anaknya. Karena hanya di rumah saja, mereka akan terlena karena lebih banyak dimanjakan oleh gadget dibandingkan dengan belajar. Ada juga anak yang keluarganya mungkin kurang mampu, sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Belum lagi dengan pekerjaan orang tua yang mungkin harus dilepaskan karena harus dirumahkan. Kini perekonomian di negara ini sangat memprihatinkan. Di tahun 2021, pemerintah akhirnya menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau dikenal dengan PPKM Mikro untuk daerah Jawa dan Bali, dikarenakan melonjaknya kasus setiap harinya. Semoga semua rasa yang bercampur aduk dengan kerja keras selama ini dapat terbayarkan oleh kondisi yang lebih baik. Sebaik lagu-lagu yang menemani keseharian kita selama pandemi. I need somebody who can love me at my
Mencoba untuk fokus pada hal-hal positif dalam sebuah tahun yang telah diselumuti begitu banyak kecemasan dan ketidakpastian. Tahun 2021 ternyata bukan hanya tahun yang sangat mengerikan untuk Indonesia. Ada banyak hal yang membanggakan Indonesia di tengah-tengah pandemi ini. Indonesia mampu mencetak kemenangan dari beberapa cabang olahraga yang sangat membanggakan. Dari mulai Yuni Cantika, Eko Yuli, Rahmat Erwin, Ginting, dan yang paling membanggakan dari sederet kemenangan ini adalah ganda putri yang mampu mendapatkan medali emas untuk Indonesia. Kebahagiaan atas kemenangan memberikan rasa lega, perasaan seperti beban pandemi yang hilang sejenak. Oh iya, ternyata bukan hanya itu. Ada banyak hal yang membanggakan lagi, yaitu pada PON Papua dan Thomas Cup. Banyak sekali harapan untuk Indonesia. Kesedihan dari pandemi diharapkan segera berakhir. Semua manusia telah berjuang dan bertahan hingga saat ini. Jadi, jangan pernah berhenti berharap ya. Masih ada banyak mimpi untuk digapai. Because we have a million dreams. I close my eyes and I can see the world that's waiting up for me, that I call my own. Through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams always gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can bring, every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our mind.
Gimana nih Kak Halim acaranya tadi? Waduh, luar biasa keren Novita. Aku tuh sampai yang diem karena terpukau sama penampilan dari teman-teman vokal grup. Karena emang lagu yang dipilih nih Kak Halim emang relate banget buat nemenin teman-teman yang di rumah aja. Oh alah, pantes ya aku tuh sampai tersentuh gitu hatinya Novita. Tapi sayang banget nih, kita udah di penghujung acara, artinya kita berdua udah harus pamitan. Dan kalau begitu, atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Kalau begitu, aku Halim. Dan aku Novita, kami pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa jumpa di di lain kesempatan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.